segera diberikan kesehatan kembali untuk dapat melaksanakan kegiatan harian dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 melanda kehidupan manusia di seluruh dunia. Dan semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, serta untuk yang sedang kurang sehat segera diberikan kesehatan kembali untuk dapat melaksanakan kegiatan harian dengan baik. Teman-teman juga jangan lupa, yuk tetap patuhi dan jangan pernah abaikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak sosial, stay at home, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menggunakan masker untuk dapat menekan penyebaran COVID-19 dalam populasi manusia. Dan tentunya, jangan lupa vaksinasi untuk teman-teman yang belum divaksin. Ngomong-ngomong tentang vaksin nih, teman-teman pasti udah pada familiar dong dengan yang namanya vaksin. Dan mungkin di antara teman-teman udah ada nih yang divaksin. Apapun itu, baik vaksin COVID-19, vaksin influenza, dan vaksin lainnya. Ketika teman-teman masih kecil, juga pasti pernah dibawa ke puskesmas atau klinik terdekat oleh orang tua teman-teman untuk diimunisasi atau divaksinasi. Tapi, teman-teman apakah sudah tahu vaksin itu apa sih sebenarnya? Dan kenapa kita harus divaksin? Emangnya vaksin itu gimana sih cara kerjanya sampai sepenting itu untuk diberikan? Atau mungkin teman-teman pernah mendengarkan istilah vaksin antigen, vaksin patogen yang dilemahkan atau diinaktivasi, atau bahkan vaksin DNA dan RNA. Ini semua dikenal sebagai platform vaksin. Pada gambar ini, teman-teman bisa mengamati bahwa ada cukup banyak platform vaksin yang telah atau sedang dikembangkan manusia untuk tiap jenis patogen infeksius yang menjangkit populasi manusia. Platform tersebut diantaranya adalah vaksin peptida atau subunit peptida yang diproduksi menggunakan teknologi rekayasa genetik dalam sel bakteri, umumnya Escherichia coli, atau sel ragi seperti Saccharomyces cerevisiae. Vaksin patogen utuh yang telah diatenuasi atau dilemahkan, serta diinaktivasi secara kimiawi atau menggunakan panas. Vaksin vektor virus yang memanfaatkan partikel virus non-patogenik terhadap manusia untuk dapat membawa dan mengantarkan materi genetik, baik itu DNA maupun RNA, yang telah direkayasa membawa gen pengode antigen ke dalam sel untuk dapat diekspresikan. Kemudian ada vaksin nanopartikel dan virus-like particle atau VLP. VLP merupakan jenis vaksin yang memanfaatkan protein antigenik virus yang diproduksi dalam sel bakteri atau ragi yang diketahui dapat mengalami self-assembly atau perakitan mandiri untuk membentuk partikel virus kosong. Apabila diamati, VLP tidak membawa materi genetik sama sekali, sehingga VLP hanya songgok protein berbentuk virus yang tidak dapat mengalami replikasi dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Serta terdapat vaksin materi genetik seperti vaksin mRNA atau vaksin DNA yang telah dirancang membawa gen pengode antigen dan kemudian dimasukkan ke dalam sel inang secara langsung untuk kemudian diekspresikan oleh sel inang. Untuk terapi sel imun bukan merupakan vaksin, namun merupakan metode yang dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas dan sensitivitas serta spesifisitas respon imunitas adaptif tubuh terhadap patogen, sehingga patogen dapat dieliminasi dari tubuh dengan lebih efisien dan efektif. Nah, dari sini teman-teman pasti bertanya, kok vaksin ada banyak banget ya platformnya? Melalui video ini, bersama saya Muhammad Hamzah Syaiful Azmi, salah seorang mahasiswa program studi mikrobiologi dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, akan coba membahas beberapa hal penting terkait vaksin, dan terkhusus pada salah satu jenis platform vaksin yaitu viral vector vaccine. Dan secara spesifik, kita akan membahas salah satu produk vaksin dari platform ini yang menggunakan adenovirus simpanse sebagai vektor virus, yaitu vaksin untuk COVID-19 yang diproduksi dan dikembangkan oleh AstraZeneca dari Kanada dan University of Oxford dari UK. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman terhadap vaksin. Dan tentunya, jangan lupa untuk share video ini agar orang-orang terdekat dari teman-teman juga mendapatkan informasi yang sama dengan yang teman-teman dapat. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita mengulas lebih lanjut terkait dengan vaksin, sebagai pendahuluan, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan sejarah penyakit yang menginfeksi manusia dari masa ke masa, yang kemudian melatar belakangi pengembangan vaksin sebagai salah satu strategi untuk menekan penyebaran suatu penyakit dalam populasi manusia. Berdasar pada studi yang dilakukan oleh Balloux dan kawan-kawan pada tahun 2017, telah tercatat di sepanjang sejarah umat manusia di muka bumi telah banyak penyakit infeksius yang menjangkit populasi manusia, yang disebabkan tentunya oleh infeksi patogen. Semenjak manusia pertama kali diciptakan dan muncul di muka bumi,
Patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia juga turut muncul dan berevolusi bersama dengan manusia hingga saat ini. Oleh sebab itu, banyak penyakit yang ditemukan saat ini merupakan penyakit kuno yang sudah menjangkit manusia dari sejak manusia pertama kali muncul. Beberapa penyakit kemudian muncul seiring perkembangan evolusi manusia di muka bumi oleh sebab infeksi silang antar spesies atau kita kenal sebagai infeksi zoonotik maupun kemunculan mutan dan varian baru dari patogen. Di sini, teman-teman dapat melihat beberapa pandemi yang sempat menggemparkan dunia oleh sebab kematian yang ditimbulkan serta tingkat penyebaran atau transmisi yang tinggi. Pandemi yang paling besar yang pernah tercatat dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi adalah pandemi bubonic atau pes yang dikenal dengan istilah Black Death. Pandemi ini muncul dan berkembang pesat di Eropa, kemudian berlanjut ke penjuru dunia dan terjadi antara tahun 1346 hingga 1353. Kematian yang disebabkan oleh pandemi ini mencapai 75 hingga 200 juta kasus. Lebih lanjut, pandemi ini disebabkan oleh infeksi bakteria Yersinia pestis yang dibawa oleh tikus liar. Kemudian kita juga mengenal pandemi influenza yang melanda dunia sekitar 100 tahun yang lalu, yaitu 1918 hingga 1920 di Spanyol ketika Perang Dunia Pertama. Pandemi ini disebabkan oleh virus influenza H1N1 dan telah menyebabkan 17 hingga 100 juta kematian. Pada tahun 2002, kita juga mengetahui kemunculan pandemi yang disebabkan oleh coronavirus yaitu SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang disebabkan oleh SARS-CoV. Pandemi ini muncul pertama kali di kota Guangdong, China dan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan kematian hingga mencapai 774 kasus. Angka ini terbilang rendah apabila dibandingkan dengan COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang muncul pertama kali di kota Wuhan, China pada tahun 2019. COVID-19 telah menyebabkan lebih dari 3,2 juta kematian dan masih berlangsung hingga saat ini. Flu burung juga pernah merebak di Asia Tenggara pada rentang tahun 2003 hingga 2019 yang disebabkan oleh virus influenza A subtipe H5N1. Penyakit ini telah menelan korban jiwa sebanyak 455 orang. Flu babi atau swine flu juga sempat ramai diberitakan sekitar tahun 2009 hingga 2010 yang disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1. Dan diketahui ditularkan melalui babi yang diketahui berasal dari Meksiko. Pandemi ini menyebabkan 150.000 hingga 575.000 kasus kematian di seluruh dunia. Pandemi yang disebabkan oleh coronavirus lain kemudian muncul di sekitar Asia Timur Tengah yang kemudian dikenal sebagai MERS atau Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV. Kematian yang timbul sebab pandemi ini mencapai 938 kasus kematian. Epidemi Ebola juga pernah melanda populasi manusia di Afrika yang disebabkan oleh Ebola virus yang marak terjadi berkisar tahun 2013 hingga 2016. Kematian diperkirakan mencapai 11.323 kasus. Tentunya semua pandemi dan penyakit ini disebabkan oleh agen infeksius yang kita kenal sebagai patogen. Kok cacingan tidak terdata, bukannya cacingan juga termasuk penyakit? Nah, ayo kita membedakan patogen dan parasit. Patogen merupakan entitas aselular seperti partikel virus atau prion maupun entitas selular mikroskopis seperti bakteri, ragi, dan kapang yang dapat menyebabkan penyakit pada inang tertentu. Perlu di-highlight bahwa patogen menginfeksi inang tertentu dan sel tertentu dalam tubuh inang oleh sebab spesifisitas interaksi kimiawi antara permukaan patogen dengan permukaan sel inang. Spesifisitas ini dikenal sebagai tropisme dari patogen. Infeksi yang disebabkan oleh patogen tentunya dapat menyebabkan penyakit yang ditandai dengan kemunculan gejala. Tingkat gejala yang muncul pada individu terinfeksi akan bergantung pada kemampuan patogen dalam menyebabkan penyakit atau dikenal sebagai virulensi dari patogen, serta kondisi imunitas tubuh orang. Berbeda dengan patogen, parasit merupakan organisme hidup yang tinggal di dalam tubuh inang. Parasit menggunakan inang sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan sumber nutrisi untuk dapat bertumbuh. Parasit dapat mengganggu fisiologi tubuh dengan menyerap nutrisi yang seharusnya digunakan oleh inang. Dan gejala yang timbul merupakan gejala dari perubahan respon fisiologis tubuh terhadap parasit. Parasit dapat berupa cacing, beberapa protista, kutu, dan bahkan serangga. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa membedakan patogen dan parasit. Lantas, mengapa kita membahas hal ini? Apa hubungannya dengan vaksin? Apabila diamati pada bagian sejarah pandemi dalam kehidupan populasi manusia yang telah kita bahas, tingginya kasus infeksi dan kasus kematian tentunya disebabkan oleh mudahnya penularan patogen terjadi dari individu terinfeksi ke individu sehat. Dan hal ini dapat terjadi secara eksponensial dan cepat. Oleh sebab itu,
Manusia mulai mengembangkan vaksin sebagai salah satu upaya pencegahan transmisi patogen infeksius dalam populasi manusia dengan membentuk herd immunity. Vaksin itu apa sih sebenarnya? Vaksin didefinisikan sebagai sel bentuk sediaan biologis yang diproduksi oleh suatu organisme hidup yang bersifat imunogenik atau dapat menginduksi respon imunitas tubuh terhadap komponen imunogenik dalam sediaan biologis tersebut. Dalam ilmu farmasi, sediaan merupakan segala bentuk produk farmasetikal yang dapat digunakan secara klinis untuk dapat mengobati dan mencegah suatu penyakit. Komponen imunogenik dalam sediaan biologis tersebut dikenal sebagai antigen. Antigen merupakan fragmen kecil dari protein dalam patogen yang dapat menginduksi respon imunitas adaptif pada inang. Oleh sebab patogen membawa protein antigen secara alami, ketika tubuh diperkenalkan dengan fragmen antigen tersebut secara terpisah dari patogen, maka tubuh dapat mengenali antigen yang sama yang dapat di permukaan atau dalam patogen. Hal ini kemudian membuat respon imunitas tubuh terbentuk terhadap patogen tersebut tanpa harus terpapar terlebih dahulu oleh patogen sebenarnya. Berdasar pada penggunaannya, vaksin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vaksin profilaktik untuk dapat mencegah terjadinya infeksi oleh patogen dengan menginduksi aktivasi dan pembentukan memori dari respon imunitas adaptif, serta vaksin terapeutik untuk meningkatkan aktivitas respon imunitas adaptif tubuh terhadap patogen, sehingga eliminasi patogen dapat dilakukan dengan lebih baik dan cepat. Terus, kenapa sih kita harus divaksinasi? Vaksinasi sangat penting baik untuk diri pribadi maupun orang lain yang pada akhirnya apabila semua orang dalam populasi manusia telah divaksinasi akan terbentuk herd immunity. Manfaat vaksin yang dapat dirasakan pada diri sendiri adalah perlindungan terhadap infeksi patogen terkait dan kemudian dapat mencegah terjadinya penyakit. Orang di sekitar kita juga akan terlindung dari infeksi oleh sebab tidak ada transmisi patogen dari kita yang sudah divaksinasi ke orang di sekitar kita. Tentunya hal ini membantu mereka yang tidak bisa menerima vaksin oleh sebab beberapa faktor seperti biaya atau masalah kesehatan tertentu untuk dapat terjaga dari infeksi. Pada skala besar, apabila hampir semua orang dalam populasi manusia telah divaksinasi akan terbentuk herd immunity dan hal ini akan membantu melindungi populasi manusia dari infeksi patogen terkait. Bicara tentang herd immunity, kita sudah cukup banyak menyinggung istilah ini. Namun sebenarnya apa itu herd immunity? Untuk dapat memahami herd immunity dengan mudah, dapat diamati ilustrasi berikut. Dalam populasi manusia secara umum terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu individu sehat namun belum divaksinasi yang dapat dilihat dengan karakter berwarna biru, individu sehat dan sudah divaksinasi yang dapat dilihat dengan karakter berwarna kuning, serta individu terinfeksi dan belum divaksinasi yang dapat dilihat dengan karakter berwarna merah. Panel pertama merupakan ilustrasi populasi manusia apabila tidak banyak yang melakukan imunisasi atau vaksinasi. Dapat diamati dari sekian banyak individu yang ada dalam populasi pada kondisi awal hanya ada segelintir yang terinfeksi patogen. Namun oleh sebab banyak individu sehat yang belum divaksinasi, patogen dapat dengan mudah menginfeksi dan menular pada individu tersebut. Mengingat individu yang belum divaksinasi belum memiliki sistem pertahanan atau imunitas tubuh yang baik untuk dapat mengenali patogen, sehingga rawan untuk terinfeksi. Individu yang sudah divaksinasi dapat diamati tetap sehat dan tidak terdampak infeksi sama sekali. Panel kedua merupakan ilustrasi populasi manusia apabila banyak individu sehat yang telah divaksinasi. Ketika dalam populasi tersebut terdapat segelintir individu yang sudah terinfeksi, oleh sebab hampir semua individu dalam populasi sudah tervaksinasi dan membentuk sistem pertahanan tubuh yang baik, patogen tidak akan bisa menyebar dalam populasi dan hal ini tentunya dapat menurunkan tingkat transmisi dan kasus infeksi maupun kematian yang disebabkan oleh patogen. Gimana sih cara kerja vaksin sampai bisa bikin sistem pertahanan tubuh seperti itu? Berikut adalah ilustrasi bagaimana vaksin bekerja. Perhatikan dua gambar di kolom kiri. Secara alami dan normal, manusia terlahir dengan sistem imunitas adaptif yang masih naif. Dan kata lain, sistem imunitas adaptif tersebut belum mengenali antigen dari patogen apapun. Sistem imunitas adaptif akan segera beradaptasi ketika tubuh terpapar suatu antigen dari patogen tertentu dan akan teraktivasi untuk dapat membentuk sistem pertahanan spesifik terhadap antigen terkait, seperti misalnya pembentukan antibodi. Hanya saja aktivasi respon imunitas adaptif itu dapat memakan waktu hingga lebih dari 3 hari setelah terpapar patogen untuk pertama kali, sehingga hal ini memberikan kesempatan bagi patogen untuk memperbanyak diri sebelum sistem imunitas adaptif benar-benar matang untuk dapat mengeliminasi patogen. Ketika patogen memperbanyak diri, hal ini dapat menyebabkan jumlah patogen semakin banyak dan semakin sulit untuk dieliminasi. Di samping, patogen akan semakin berbahaya oleh sebab jumlahnya yang semakin tinggi. Ketika respon imunitas adaptif terbentuk dan matang, bisa saja penyakit sudah berkembang parah dan patogen mulai sulit untuk dieliminasi.
dan proses penyembuhan pun dapat terjadi dengan lebih lambat. Ketika individu terpapar patogen untuk kali kedua dan seterusnya dalam hidupnya, sistem imunitas adaptif sudah terbentuk dan sudah membentuk memori imunologis untuk mengenali antigen imunogenik terkait sehingga respon imunitas akan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih mampu untuk segera mengeliminasi patogen sebelum infeksi semakin parah. Vaksin berperan untuk mengaktifasi respon imunitas tubuh yang masih naik tersebut dengan menginjeksikan sedikit fragmen antigen imunogenik, namun tidak bersifat infeksius ke dalam tubuh. Fragmen antigen ini akan menginduksi pembentukan memori dan aktivasi respon imunitas adaptif, sehingga tubuh sudah siap untuk menghadapi patogen yang sebenarnya. Pada grafik pertama di sebelah kanan dapat dilihat titer atau konsentrasi antibodi spesifik patogen dalam darah masih 0 ketika belum dipaparkan antigen melalui vaksin. Setelah dipaparkan antigen, akan terbentuk respon imunitas adaptif dan titer antibodi meningkat. Namun peningkatan tersebut masih cenderung rendah, dan ketika tubuh tidak mendeteksi lagi adanya antigen, maka produksi antibodi akan menurun. Namun sel yang mengekspresikan antibodi tersebut dan telah membentuk memori terhadap antigen tersebut akan tetap ada dan memperbanyak diri membentuk klon, sehingga pada pemaparan antigen kedua melalui vaksinasi kedua, respon imunitas adaptif akan meningkat secara agresif, dan pertahanan tubuh lebih matang dan siap untuk menghadapi patogen yang sebenarnya. Pada grafik kedua dapat diamati bagaimana eradikasi patogen terjadi dalam populasi manusia ketika dilakukan vaksinasi. Ketika sebelum divaksinasi, jumlah patogen dalam populasi cenderung tinggi oleh sebab patogen dapat dengan mudah bereplikasi dan bertransmisi dari individu ke individu. Ketika vaksin mulai digunakan dengan persentase penggunaan yang kian meningkat, akan terbentuk herd immunity dan patogen akan mengalami penurunan jumlah dalam populasi manusia. Tidak jarang patogen melakukan mutasi sebagai strategi untuk menyiasati vaksin yang dikembangkan, dan ini dapat menyebabkan outbreak patogen varian baru, dan vaksin sudah tidak begitu spesifik dan efektif untuk dapat bekerja terhadap patogen. Namun, pengembangan juga turut dilakukan untuk mengembalikan efektivitas kerja vaksin, dan pada akhirnya patogen akan benar-benar tereradikasi dari populasi manusia, dan penggunaan vaksin dapat dihentikan. Vaksin umumnya digunakan secara injeksi intramuskular, namun ada beberapa vaksin yang dapat digunakan melalui oral atau jalur administrasi lain. Terkait injeksi intramuskular, mungkin teman-teman pernah mendengarnya atau melihat gambar orang yang disuntik vaksin, atau bahkan merasakannya sendiri. Injeksi intramuskular merupakan salah satu metode administrasi obat atau vaksin dengan menyuntikkan obat atau vaksin tersebut langsung ke dalam jaringan otot di bawah lapisan subkutan pada kulit. Penyuntikan intramuskular dilakukan untuk dapat mengantarkan antigen secara langsung ke matriks serabut otot yang di dalamnya sudah terdapat sel imunitas tubuh untuk dapat mengaktifasi respon imunitas adaptif. Umumnya sudut penyuntikan berkisar 90 derajat atau tegak lurus bidang kulit. Beberapa otot yang digunakan sebagai situs atau tempat penyuntikan intramuskular diantaranya adalah yang pertama, otot deltoid. Otot deltoid berada di lengan atas dekat bahu. Ukuran otot ini cenderung kecil sehingga tidak dianjurkan untuk menginjeksi situs yang sama berulang kali dan volume maksimum injeksi adalah 1 ml. Kemudian ada otot vastus lateralis dan rectus femoris, berada di sisi luar paha bagian depan dan belakang, dan umum digunakan untuk injeksi intramuskular dalam dan Z-track. Bisa dilakukan injeksi berulang, dan volume injeksi dapat melebihi 5 ml oleh sebab otot ini berukuran cukup besar. Kemudian ada otot dorsogluteal, berada di pantat di bagian belakang, digunakan untuk injeksi intramuskular dalam dan Z-track, dan dapat dilakukan injeksi berulang dan volume injeksi dapat melebihi 4 ml. Kemudian ada otot ventrogluteal, berada di pinggul samping, digunakan untuk injeksi intramuskular dalam dan Z-track. Bisa dilakukan injeksi berulang dan volume injeksi dapat melebihi 4 ml. Otot tidak boleh terlalu sering diinjeksi pada situs yang sama, terkhusus semakin kecil ototnya itu akan semakin rawan. Oleh sebab, semakin kecil otot, ketika kita melakukan injeksi semakin sering, dan volume injeksi melebihi dari kapasitas yang ditentukan, itu dapat menyebabkan kerusakan pada otot. Dan tentunya hal ini tidak diinginkan sehingga diberikanlah standar seperti berikut. Sebelum vaksin benar-benar dikomersialisasi untuk digunakan secara massal, vaksin melewati perjalanan yang sangat panjang, bahkan bisa memakan waktu hingga 20 tahun. Perjalanan vaksin dimulai dengan pencarian kandidat vaksin yang sesuai dan melakukan validasi target vaksin. Tahapan ini merupakan studi yang dilakukan secara komputasional dan laboratorium untuk menyaring ribuan kandidat vaksin, hingga memperoleh satu kandidat vaksin yang diketahui memiliki efek kerja yang paling baik.
Setelah kandidat vaksin ditemukan, vaksin mulai dikembangkan dan diformulasikan di skala laboratorium untuk kemudian diujikan ke hewan model atau dikenal sebagai tahapan preklinis. Hewan model yang dipilih adalah hewan yang sudah memenuhi kode etik, mudah dikembangbiakan dan memiliki kesamaan genetik yang cukup dekat dengan manusia. Dan umumnya hewan model yang digunakan adalah monyet rhesus atau rhesus macaque. Monyet akan diinjeksikan vaksin dan kemudian dipaparkan patogen. Kemudian akan diamati bagaimana toksisitas dari vaksin, efektivitas kerja vaksin, dan konsentrasi serta spesifisitas antibodi, serta sel T spesifik terhadap patogen. Apabila hasil yang diperoleh sudah baik, maka vaksin akan mulai dikembangkan dan diformulasikan pada skala manufaktur untuk produksi skala besar. Dan tentunya selama proses pengembangan ini, dilakukan optimasi clinical assay untuk memastikan dan meningkatkan aktivitas vaksin. Studi klinik dimulai terhadap populasi manusia, dan studi dimulai dengan studi klinis tahap 1 untuk menguji keamanan dan standar dosis yang sebaiknya digunakan. Studi klinik tahap 2 dilakukan untuk menguji imunogenisitas dan keamanan, dan tahap 3 untuk menguji memastikan efektivitas, keamanan, dan persetujuan peraturan untuk kemudian dikomersialisasi atas izin dari WHO dan FDA. Pengembangan vaksin yang memakan waktu bertahun-tahun dapat dipersingkat apabila kondisi sedang sangat mendesak, seperti pada pengembangan vaksin COVID-19, yang hanya dalam waktu 1 tahun, vaksin sudah dapat dikembangkan, namun tetap memperhatikan data informasi yang diperoleh dari tiap tahapan pengembangan, sehingga kualitas vaksin yang diproduksi benar-benar terjaga. Baik, kita kembali lagi ke platform vaksin. Salah satu platform vaksin yang dikembangkan adalah vaksin vektor virus. Tapi sebenarnya apa sih vaksin vektor virus itu? Sebagai pendahuluan, ada baiknya kita mengenal apa itu vektor virus. Vektor virus merupakan virus yang telah direkayasa secara genetik untuk dapat membawa gen pengode antigen dari suatu patogen. Vektor virus tidak dapat menyebabkan penyakit pada manusia oleh sebab virus yang digunakan merupakan virus non-patogenik terhadap manusia dan telah kehilangan gen-gen yang berperan penting dalam replikasi virus. Vektor virus digunakan oleh sebab mampu membawa materi genetik asing ke dalam sel inang dengan efisiensi yang sangat tinggi, dan umum digunakan sebagai terapi gen, penghantaran obat ke sel inang spesifik dalam tubuh, maupun vaksin. Salah satu contoh vaksin vektor virus adalah vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca Kanada dan University of Oxford United Kingdom, yang dikenal dengan nama ChAdOx1S dengan kode AZD1222. Vaksin ini menggunakan adenovirus simpanse sebagai vektor virus. Patogen target dari vaksin ini merupakan SARS-CoV-2, dengan antigen target adalah protein spike atau S-protein yang dapat ditemukan di permukaan partikel SARS-CoV-2. Materi genetik SARS-CoV-2 membawa gen pengode S-protein, yang kemudian diisolasi dalam bentuk double-stranded DNA. Materi genetik adenovirus simpanse juga direkayasa dengan membuang gen pengode protein yang berperan penting dalam replikasi adenovirus dalam sel inang seperti gen E1 dan E3. Gen pengode S-protein SARS-CoV-2 dalam bentuk double-stranded DNA kemudian diinsersikan ke dalam materi genetik adenovirus simpanse. Hal ini membuat partikel adenovirus simpanse dapat membawa materi genetik rekombinan dengan gen S-protein dari SARS-CoV-2. Untuk pembuatan adenoviral vektor vaksin dilakukan di dalam kultur sel inang berupa kultur sel ginjal embrionik manusia atau human kidney embryonic cell yang telah membawa 3 plasmid rekombinan. Buat teman-teman yang belum tahu, plasmid adalah materi genetik ekstra kromosomal atau di luar materi genetik inti yang ada di dalam kromosom suatu sel organisme, dan umumnya membawa gen yang tidak begitu penting untuk menjaga kelangsungan hidup sel. Plasmid memiliki struktur double-stranded DNA atau dsDNA sirkular, dan untuk plasmid rekombinan yang umum digunakan dalam biologi molekular merupakan plasmid yang memang sudah dirancang atau dirakit secara sintesis untuk membawa beberapa gen yang penting untuk ekspresi karakter tertentu yang ingin ditambahkan pada sel organisme. Dan plasmid ini dikenal sebagai plasmid vektor karena bertugas untuk membawa gen target ke dalam sel inang. Terdapat 3 plasmid vektor yang ditransfeksikan ke dalam HEK293 atau Human Embryonic Kidney Cell, yaitu Basic RAAV Expression Factor yang membawa gen-gen untuk protein struktural dari adenovirus, serta gen pengode S-protein dari SARS-CoV-2. Plasmid rekombinan yang membawa 2 gen penting adenovirus, yaitu gen E1 dan E3, serta plasmid pembantu yang diturunkan dari genom adenovirus tanpa gen E1 dan E3. Plasmid utama yang akan mengekspresikan protein struktural dari adenovirus
memungkinkan adenovirus untuk membentuk partikel virus kosong. Plasmid yang membawa dua gen penting adenovirus berperan untuk membantu replikasi plasmid utama untuk kemudian dikemas dalam partikel adenovirus. Untuk proses terkait pembuatan adenovirus vektor vaksin dapat diamati dari video berikut. Approaches to vaccine development to prime the body's immune response to COVID-19 include using weakened viruses or viral proteins, or using specific viral genetic code, either DNA or RNA directly, or creating viral vectors with specific viral genetic code. A COVID-19 adenoviral vector vaccine is an adenovirus vector based on a common cold that has been modified and inserted with the genetic material for the SARS-CoV-2 spike protein. Production starts with assembly of its genetic code. The adenovirus vector is engineered from adenovirus DNA by removing essential genes to stop it being able to replicate, so it can only act as a carrier and not cause disease. Adding the coronavirus spike protein DNA creates the full genetic sequence for the adenoviral vector vaccine. The genetic code is introduced into a producer cell, where it is transcribed and translated to form the COVID-19 adenoviral vector vaccine. The human cell line is engineered to contain the missing adenovirus genes, so that when the vector vaccine is introduced, it can infect the cells and use the cell machinery and missing viral genes to be able to replicate, producing identical copies. Vaccine molecules are also replicated with the division of the cells, and the process continues until the right concentration is reached. The addition of a chemical lyses the cells, bursting them open, and the vector vaccine is harvested, ready to be further tested, filtered and purified before being filled into vials. Secara umum, vaksin vektor adenovirus disuntikkan secara intramuskular ke dalam tubuh, seperti pada otot deltoid. Adenovirus yang berada dalam matriks jaringan otot kemudian akan menginfeksi sel-sel yang berada di dalam jaringan otot seperti sel serabut otot, sel jaringan ikat, sel imunitas tubuh, dan sel lain yang ada di sekitar area injeksi. Ketika adenovirus menginfeksi sel, partikel adenovirus akan masuk ke dalam sitoplasma. Adenovirus kemudian akan mengalami pembukaan kapsid yang memungkinkan injeksi materi genetik DNA untuk keluar dari kapsid dan masuk ke dalam nukleus sel inang. DNA yang masuk ke dalam sel inang kemudian akan diekspresikan melalui proses transkripsi hingga translasi, dan salah satu gen yang dibawa DNA tersebut adalah gen pengode S protein. Sel inang akan mengekspresikan gen pengode S protein ini, dan S protein yang telah diekspresikan akan terlokalisasi pada membran sel sehingga sel inang akan diselimuti oleh S protein. Kehadiran S protein yang merupakan antigen dari SARS-CoV-2 pada sel inang kemudian menginduksi respon imunitas adaptif terhadap S protein, dan sistem pertahanan tubuh terhadap S protein SARS-CoV-2 kemudian akan terbentuk. Apabila sebelumnya kita membahas cara kerja secara umum, kita akan coba membahas lebih detail lagi terkait cara kerja dari vaksin ini. Setelah injeksi secara intramuskular, adenovirus tentunya akan bertebaran di dalam matriks ekstraselular di area injeksi, dan kemudian ketika bertemu dengan sel terdekat, adenovirus akan berinteraksi dengan protein reseptor pada sel inang apapun di area injeksi. Adenovirus kemudian terenkapsulasi dalam vesika sitoplasma yang dikenal sebagai endosom. Endosom akan berfungsi dengan organel khusus dalam sel, yaitu lisosom yang membawa enzim berdegradasi yang dikenal sebagai lisozim, dan pH lisosom cenderung rendah atau asam yang membuat protein dapat denaturasi atau mengalami kerusakan. Hasil fusi endosom dan lisosom dikenal sebagai endolisosom, dan lisozim serta protease lain dalam lisosom kemudian dapat memotong komponen protein reseptor dari adenovirus, meninggalkan kapsid yang berisi materi genetik. Endolisosom akan ditranslokasikan menuju nukleus, dan ketika berinteraksi dengan membran nukleus, endolisosom akan terbuka dan kapsid adenovirus akan masuk ke dalam sitoplasma. Adenovirus kemudian menempel pada membran nukleus sel dan kemudian menginjeksikan double-stranded DNA rekombinan ke dalam nukleus sel inang. DNA tersebut kemudian akan ditranskripsikan oleh sistem transkripsi yang ada di dalam nukleus menjadi mRNA untuk kemudian dibawa ke luar dari nukleus atau ke dalam sitoplasma
untuk dapat ditranslasi menjadi protein. Pada gambar di sebelah kanan dapat diamati bahwa mRNA yang membawa kodon S protein akan ditranslasi menjadi polipeptida S protein oleh ribosom dan kemudian akan membentuk kompleks trimerik atau didegradasi oleh protease di dalam sitoplasma menjadi fragmen yang kemudian akan dipaparkan keluar sel. Sel hidup yang diselimuti oleh S protein bersama dengan debris atau pecahan sel yang diselimuti oleh S protein yang telah mati akan menginduksi aktivasi antigen presenting cell atau APC seperti sel dendritik yang berada di dalam matriks otot di area injeksi. Yang dapat diamati pada gambar di sebelah kiri, dendritik sel akan memfagositosis S protein dan akan didegradasi di dalam endolisosom. Dendritik sel yang berada di sekitar matriks otot akan bergerak dan masuk ke dalam aliran darah untuk kemudian masuk ke dalam sistem limfatik. Di dalam organ limfoid sekunder, dendritik sel akan berinteraksi dengan sel T naif yang sudah tersimpan di dalam organ limfoid sekunder. Dendritik sel akan memaparkan fragmen S protein menggunakan reseptor MHC kelas 2 dan MHC kelas 1 atau Mayer Histocompatibility Complex kelas 1 and 2. Fragmen S protein yang dipaparkan melalui MHC kelas 2 akan berinteraksi dengan T-sel reseptor atau TCR sel T CD4 naif atau dikenal sebagai sel T helper. Sedangkan fragmen S protein yang dipaparkan melalui MHC kelas 1 akan berinteraksi dengan TCR sel T CD8 naif atau dikenal sebagai sel T sitotoksik. Ketika kedua sel T ini berinteraksi dengan antigen yang dipresentasikan oleh dendritik sel T akan mengalami aktivasi, proliferasi, dan pembelahan sel, serta diferensiasi. Sel T yang terbentuk kemudian akan menjadi sel T memori dan sel T efektor yang sudah spesifik mengenali antigen S protein SARS-CoV-2. Sel T CD4 yang telah teraktivasi kemudian akan berdiferensiasi menjadi sel TH2 dan TFH. Dan dua sel diferensiat sel T CD4+ ini berperan untuk aktivasi sel B naif. Sel TH2 dan sel TFH kemudian akan mengaktifasi sel B naif yang secara bersamaan sedang mencocokkan antigen yang sama yang terdapat di permukaan sel tervaksinasi. Sel B teraktivasi kemudian akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel B memori dan sel B efektor atau sel B plasma yang dapat mengekspresikan antibodi spesifik dan menyekresikan antibodi tersebut yang dapat berinteraksi dengan S protein SARS-CoV-2. Antibodi spesifik S protein SARS-CoV-2 yang disekresikan sel B akan masuk ke dalam darah dan beredar di dalam tubuh. Antibodi ini juga akan berdifusi masuk ke dalam matriks jaringan ikat di dalam tubuh. Ketika seseorang yang telah divaksinasi kemudian terinfeksi oleh SARS-CoV-2 untuk pertama kalinya, sistem imunitas tubuh dalam tubuh orang tersebut sudah terbentuk, sehingga sudah tidak naif terhadap S protein SARS-CoV-2. Antibodi spesifik S protein SARS-CoV-2 kemudian akan berinteraksi dengan S protein yang dapat ditemukan di permukaan SARS-CoV-2. Ketika virus ini menginfeksi tubuh dan membuat virus ini tidak dapat berinteraksi dengan reseptor ACE2 dan TMPRSS2 yang terdapat di permukaan sel inang yang kemudian dapat mencegah SARS-CoV-2 untuk menginfeksi sel inang. Proses ini dikenal sebagai proses netralisasi. Dengan kata lain, antibodi memblok interaksi SARS-CoV-2 dengan sel inang, dan infeksi serta replikasi virus tidak dapat terjadi. Kita kembali ke interaksi dendritik sel dengan sel T CD8 naif atau sel T sitotoksik di dalam organ limfoid sekunder. Dendritik sel akan memaparkan fragmen S protein melalui MHC kelas 1 ke TCR dari sel T CD8. Dan sel T CD8 akan teraktivasi, berproliferasi, dan berdiferensiasi menjadi sel efektor sitotoksik dan sel memori sitotoksik. Sel T CD8 efektor akan berkelana di dalam tubuh melalui aliran darah, dan ketika bertemu dengan sel terinfeksi SARS-CoV-2, sel T CD8 akan menginduksi apoptosis atau kematian sel terprogram pada sel terinfeksi tersebut, dan kemudian akan menyebabkan proses replikasi virus akan terganggu. Berdasar pada penjelasan cara kerja vaksin tersebut, dapat disimpulkan bahwa vaksin vektor adenovirus ChAdOx1S dapat mengaktifasi dan menginduksi pembentukan memori imunologis dari respon imunitas humoral dan selular. Pada respon imunitas humoral, vaksin ChAdOx1S diketahui dapat mengaktifasi sel B untuk dapat berdiferensiasi menjadi sel B memori dan sel B efektor plasma, yang kemudian akan memproduksi antibodi spesifik S protein SARS-CoV-2 yang dapat membantu netralisasi dan presipitasi virion SARS-CoV-2. Pada respon imunitas selular,
Vaksin ChAdOx1S diketahui dapat mengaktifasi sel T CD4 dan CD8 yang dapat bekerja dengan membantu sel imun lain dan membunuh sel yang mengaparkan fragmen S protein bersama dengan pembentukan memori. Sedari tadi kita sudah membahas terkait aktivasi dan pembentukan memori respon imunitas adaptif yang pada mulanya masih naif. Gambar ini menggambarkan secara singkat bagaimana tahapan aktivasi respon imunitas adaptif yang sudah kita bahas dari tadi. Perlu diperhatikan, rangkaian proses aktivasi respon imunitas adaptif melibatkan banyak sekali interaksi sel, baik interaksi melalui persinyalan kimiawi antar sel seperti penggunaan interferon tipe 1, sitokin, dan kemokin, maupun interaksi reseptor-reseptor antar sel. Dua jenis interaksi inilah yang kemudian menentukan bagaimana nasib dari masing-masing sel, seperti ketetapan untuk diferensiasi atau tidak, arah diferensiasi sel, pergerakan sel, dan lain sebagainya. Kita sudah membahas cukup dalam terkait cara kerja dari vaksin vektor adenovirus. Sekarang kita akan coba mengulas bagaimana formulasi dari vaksin ini sehingga layak digunakan dan efektif. Formulasi vaksin merupakan campuran dari beragam komposisi yang terdapat di dalam vaksin untuk dapat menjaga kestabilan dan keamanan serta meningkatkan efektivitas kerja vaksin. Secara umum, komposisi dari vaksin ini mencakup partikel adenovirus yang membawa double-stranded DNA rekombinan dengan gen S protein yang merupakan komponen utama serta eksipian lain seperti polisorbat 80 atau twin 80, disodium edetate dihidrat atau DED, etanol, sukrosa, magnesium chloride heksahidrat, L-histidine, dan L-histidine hydrochloride. Vaksin ini tidak menggunakan adjuvan. Adjuvan merupakan molekul kimiawi berukuran kecil yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja vaksin. Kita akan coba mengulas masing-masing komponen. Partikel adenovirus simpanse termodifikasi merupakan vektor virus untuk membawa double-stranded DNA rekombinan ke dalam sel, menjaga kestabilan, dan mengantarkan DNA ke dalam sel. Dengan unit infeksi sebanyak 2,5 kali 10⁸ unit infeksi. Polisorbat 80 merupakan komponen amfifatik, dapat bersifat hidrofilik dan hidrofobik pada sisi molekul yang berbeda dalam satu molekul yang sama, dan umumnya bersifat alergen, berfungsi sebagai emulsifier, yang membantu menjaga semua komponen vaksin tidak terpisah-pisah dan membentuk partikulat. Etanol berperan sebagai pelarut organik dan agen antimikroba yang membantu melarutkan komponen vaksin. Mengingat komponen utama vaksin merupakan adenovirus yang merupakan komponen organik dan mencegah pertumbuhan mikroba kontaminan, sehingga kualitas vaksin dapat terjaga dengan baik dari kontaminasi mikroba seperti bakteri, jamur, atau ragi yang bisa saja bersifat patogenik. Sukrosa berperan sebagai stabilizer untuk menjaga kestabilan vaksin secara keseluruhan, dari freeze drying setelah produksi hingga sampai ke taman konsumen. Sukrosa juga mencegah larutan vaksin membeku ketika disimpan dalam suhu rendah yang dapat merusak integritas komponen vaksin. Hal ini didasarkan pada sifat koligatif larutan. Ketika ditambahkan zat larut, maka akan terjadi penurunan titik beku, sehingga vaksin dapat terjaga dari pembekuan ketika disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah. DED merupakan agen preservatif untuk mencegah pertumbuhan mikroba kontaminan pada vaksin sehingga vaksin tidak dapat menyebabkan infeksi oleh sebab mikroba kontaminan tersebut. Magnesium chloride heksahidrat atau MgCl2 6H2O merupakan garam kristal yang berperan sebagai buffer atau ion excipient yang membantu menjaga kestabilan vaksin dengan menjaga pH dan tekanan osmotik dari larutan vaksin. L-histidine dan L-histidine hydrochloride merupakan asam amino yang umum ditemukan di dalam tubuh dan berperan sebagai stabilizer dan buffer di dalam larutan vaksin dan membuat vaksin dapat diterima oleh tubuh dan tidak menimbulkan efek alergi yang cukup parah. Terkait dengan manufaktur dari vaksin, vaksin Oxford atau AstraZeneca diproduksi pada skala kecil pada trial batch dan produksi vaksin dilakukan pada kultur sel HEK 293 yang ditemukan di dalam reaktor. Produksi skala kecil ini dilakukan untuk mengatur proses sehingga produksi vaksin dapat dilakukan dengan aman dan memenuhi persyaratan produksi. Hal ini harus dilakukan pada tiap reaktor sebelum dilakukan produksi secara massal. Kemudian dilakukan manufaktur untuk produksi secara massal, dan pembersihan reaktor dan peralatan produksi juga harus selalu dilakukan setelah tiap siklus atau batch produksi tertentu sebelum dilanjutkan ke siklus atau batch berikutnya untuk dapat menjaga kebersihan dan sanitasi dari peralatan yang digunakan untuk produksi.
Botol kemasan vaksin dipastikan juga bersih, steril, dan aman untuk menyimpan vaksin yang sudah diproduksi. Kemudian dilakukan pengisian botol kemasan serta pemberian segel dan label pada botol kemasan. Tahapan dilanjutkan dengan melakukan pengujian konsistensi dan kemurnian mikrobiologis dari vaksin yang diproduksi, seperti mengecek kestabilan, keberadaan partikulat, kondisi fisikokimia, dan lain-lain. Terakhir dilakukan pengemasan di dalam dus karton yang telah diberi peredam getaran dan label untuk persiapan distribusi vaksin. Dan tentunya untuk penyimpanan, vaksin ini dapat disimpan pada suhu rendah sekitar 4 derajat Celcius untuk dapat mencegah cepatnya kadaluarsa. Baik teman-teman, berikut adalah pustaka yang saya gunakan dan tentunya juga bisa dijadikan referensi apabila teman-teman ingin mencari informasi lebih lanjut. Mungkin pembahasan terkait vaksin, terkhusus vaksin vektor virus cukup sampai di sini. Semoga teman-teman memperoleh wawasan baru dan semakin paham terkait vaksin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk share video ini ke orang terdekat agar wawasan yang sama juga dapat mereka peroleh. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, bisa dikontak langsung ke kontak yang tertera di video. Lebih kurang mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.